Assalamualaikum. Halo teman-teman. Assalamualaikum kaifa haluk bi khair. Assalamualaikum kaifa haluk bi khair. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajar di rumah bersama ayah dan bunda? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu ceria. Iya, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, masih tema tanaman ya teman-teman, dengan subtema manfaat tanaman sayuran. Siapa yang di rumah suka makan sayur? Saya. Siapa yang di rumah suka makan sayur? Saya. Ya, teman-teman harus suka makan sayur dan banyak makan sayuran. Misalnya sayuran apa ya teman-teman? Iya, ada sayur bayam, ada sayur wortel, ada sayur sawi, ada kecambah, ada tomat. Iya, semua itu termasuk jenis-jenis tanaman sayur. Adapun manfaatnya banyak loh teman-teman. Misalnya sebagai sumber vitamin, sebagai sumber gizi, menambah imunitas, sebagai obat, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Ya, anak-anak harus banyak makan sayur ya di rumah ya. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Saya suka makan sayuran. I love eating vegetable. Saya suka makan sayuran. I love eating vegetable. Carrot, wortel, Corn, jagung, potato, kentang, chili, cabai, cucumber, timun, tomato, tomat, spinach, bayam, kebeko. Teman-teman kelas A RA Nubanat Kudus, kita akan belajar mengenal sejarah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya dan merupakan salah satu dari wali Songo. Sunan Kudus bernama Sayyid Ja'far Shodiq, putra dari Sunan Nundung yang berasal dari Palestina, dan ibunya bernama Syarifah yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus belajar agama dari ayahnya, Sunan Mundung, Kyai Telingsing, dan Sunan Ampel. Sayyid Ja'far Shodiq merupakan pribadi yang tekun dan disiplin dalam meraih keinginan berdakwah menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha. Strategi Sunan Kudus dalam berdakwah dengan sikap tenang dan halus agar masyarakat tidak terpaksa belajar agama Islam. Sayyid Ja'far Shodiq merupakan ulama yang senang mengembara dan pada suatu saat sampai di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada seorang penguasa di Arab yang sedang mencari orang untuk menyembuhkan wabah penyakit. Sunan Kudus mengikuti sayembara tersebut. Dengan izin Allah, dengan membaca doa-doa, alhamdulillah orang-orang yang semula sakit menjadi sembuh. Penguasa Arab sangat senang dan ingin memberikan hadiah. Namun Sunan Kudus menolak dan beliau hanya menginginkan batu di Baitul Maqdis, dan keinginan tersebut dikabulkan. Akhirnya batu tersebut dibawa ke tanah Jawa dan diletakkan di area Masjid Kudus yang dibangun pada tahun 1549 Masehi. Dalam berdakwah, Sunan Kudus mendekati masyarakat Hindu dan Buddha dan mengajarkan toleransi yang tinggi.
yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan oleh umat Hindu. Sunan Kudus juga membangun menara yang hampir sama seperti bangunan candi. Sunan Kudus juga mendekati masyarakat Buddha dengan cara menempatkan arca pada tempat wudhu di masjid, sehingga masyarakat Buddha penasaran dan akhirnya mau masuk ke masjid. Peninggalan Sunan Kudus yang lainnya adalah permintaan kepada masyarakat Kudus dan sekitarnya untuk tidak memotong hewan kurban sapi pada perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dan mengganti sapi dengan memotong hewan kurban kerbau. Selain itu, Sunan Kudus juga mewariskan ajaran Gus Jigang yang merupakan kepanjangan dari Bagus Ngaji Tur Dagang, yang berarti bagus akhlaknya, rajin mengajinya, dan pandai berdagang. Sunan Kudus mengajarkan selain mementingkan kehidupan dunia dan juga harus diimbangi dengan beribadah kepada Allah untuk bekal di akhirat. Makam Sunan Kudus berada di Desa Kauman, di Komplek Menara dan di belakang Masjid Al-Aqsa. Demikianlah sejarah singkat dari Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq.